Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar kepada teman-teman pada malam hari ini? Sudah siap mengikuti materi kelas sejarah? Insyaallah. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan serta pemahaman dalam proses pembelajaran hari ini maupun hari-hari berikutnya. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan hingga kita dapat kembali melanjutkan kelas sejarah pada malam hari ini yang telah diagendakan oleh Departemen Pendidikan. Ya, walaupun dengan kelas online untuk mujahidah tidak ada kata-kata yang tidak bisa. Insyaallah. Selanjutnya saya akan membacakan susunan kelas sejarah pada malam ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua materi, yang ketiga penutup, dan yang keempat sesi tanya jawab. Baiklah, sebelum memulai kelas sejarah, tak bosan-bosannya kita untuk selalu dan terus memulai sesuatu kegiatan itu, apapun itu, dengan ucapan basmalah. Marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar perbuatan yang kita laksanakan dapat bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya selaku moderator atas nama Ratnasari akan memperkenalkan rekan-rekan yang akan mempresentasikan kelas sejarah. Adapun kami merupakan kelompok 3. Yang pertama, pemateri pertama yaitu Ukhtina Hafizatur Rahmah. Pemateri kedua yaitu Ukhtina Nurdiana, dan ketiga editor poster yaitu Ukhtina Andi Miftahul Hairiyah. Keempat, editor video yaitu Ukhtina Afifa Nur Fauzia. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan kisah sahabat dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana sahabat ini adalah seorang yang sangat tekun dalam menuntut ilmu, dan beliau adalah sosok yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, biar teman-teman tidak pada penasaran, langsung saja kepada pemateri pertama yaitu Ukhtina Hafizatur Rahmah. Tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membawakan sebuah kisah yaitu Abdullah bin Mas'ud. Setelah memeluk Islam, Abdullah bin Mas'ud ini langsung mendatangi Rasulullah dan memohon kepada beliau agar diterima menjadi pelayan beliau. Akhirnya Rasulullah pun menyetujuinya. Sejak hari itu Abdullah bin Mas'ud tinggal di rumah Rasulullah. Dia beralih pekerjaan dari pengembala domba menjadi pelayan utusan Allah dan pemimpin umat. Abdullah bin Mas'ud ini senantiasa mendampingi Rasulullah bagaikan layang-layang dan benangnya. Artinya Abdullah bin Mas'ud ini menyertai kemanapun Rasulullah pergi gitu. Dia membangunkan Rasulullah untuk sholat bila beliau tertidur, menyediakan air untuk mandi, mengambilkan terompah apabila beliau hendak pergi, dan membenahinya apabila beliau pulang. Dia juga membawakan tongkat dan siwak Rasulullah, menutupkan pintu kamar apabila beliau hendak tidur.
Bahkan Rasulullah mengizinkan Abdullah memasuki kamar beliau jika perlu. Beliau mempercayakan padanya hal-hal yang rahasia tanpa khawatir rahasia tersebut akan terbuka. Karena hal ini Abdullah bin Mas'ud dijuluki orang dengan sebutan Sahibus Sirri Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah. Selanjutnya, Abdullah bin Mas'ud ini dibesarkan dan dididik dengan sempurna dalam rumah tangga Rasulullah. Karena itu, tidak kalau dia menjadi seorang terpelajar, berakhlak tinggi, sesuai dengan karakter dan sifat-sifat yang dicontohkan Rasulullah kepadanya. Sampai-sampai orang mengatakan karakter dan akhlak Abdullah bin Mas'ud paling mirip dengan akhlaknya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata tentang pengetahuannya mengenai kitabullah yaitu Al-Quran sebagai berikut. Demi Allah, yang tiada Tuhan selain Dia, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran, melainkan aku tahu di mana dan dalam situasi bagaimana diturunkan. Seandainya ada orang yang lebih tahu daripada aku, niscaya aku datang belajar kepadanya. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah berlebihan dengan ucapan itu. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab berikut memperkuatkan ucapannya. Pada suatu malam, Khalifah Umar sedang dalam perjalanan. Ia bertemu dengan sebuah kabilah. Malam sangat gelap bagai tertutup tenda, menutupi pandangan setiap pengendara. Abdullah bin Mas'ud berada dalam kabilah tersebut. Khalifah Umar memerintahkan seorang pengawal agar menanyai kabilah. "Hai kabilah, dari mana kalian?" teriak pengawal. "Min Fajjil Atik, dari lembah dan dalam," jawab Abdullah. "Hendak kemana kalian?" "Ke Baitu Atik, rumah tua Ka'bah," jawab Abdullah. "Di antara mereka pasti ada orang alim," kata Umar. Kemudian diperintahkannya pula menanyakan, "Ayat Al-Quran manakah yang paling ampuh?" Abdullah menjawab, "Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah pula tidur." Quran Surah Al-Baqarah ayat 225. Tanyakan pula kepada mereka, ayat Al-Quran manakah yang lebih kuat hukumnya? Kata Umar memerintah. Abdullah menjawab, "Sungguhnya Allah memerintah kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, dan Dia selalu memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajarannya." Quran Surah An-Nahl ayat 9. Tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran manakah yang mencakup semuanya? Perintah Umar. Abdullah menjawab, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Quran Surah Al-Zalzalah ayat 8. Itulah tadi penyampaian dari Ukhtina Hafizatur Rahmah. Masya Allah, banyak sekali faedah yang dapat kita petik dari kisah Ibnu Mas'ud. Ya, salah satunya beliau mendapat kepercayaan untuk selalu menyertai beliau kemanapun beliau pergi, karena tidak semua sahabat yang dapat seperti Ibnu Mas'ud. Selanjutnya kisah ini akan disambung oleh Ukhtina Nurliana. Kepadanya tempat dan waktu kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini anak perwakilan dari kelompok 3. Anak akan menyampaikan materi menceritakan sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud, yang mana sebelumnya telah diceritakan oleh Ukhtina Izzah. Anak melanjutkan. Demikian seterusnya ketika Umar memerintahkan pengawal untuk bertanya tentang Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud langsung menjawabnya dengan tegas dan tepat. Hingga pada akhirnya Khalifah Umar bertanya, "Adakah dalam kabilah kalian Abdullah bin Mas'ud?" Jawab mereka, "Ya, ada." Abdullah bin Mas'ud bukan hanya sekedar dari qori, ahli baca Al-Quran terbaik, atau seorang yang sangat alim,
atau zuhud. Namun, ia juga dikenal sebagai seorang yang pemberani, kuat, dan teliti. Bahkan, dia seorang pejuang mujahid terkemuka. Dia tercatat sebagai muslim yang pertama mengumandangkan Al-Quran dengan suara yang merdu dan lantang. Pada suatu hari, sahabat Rasulullah sedang berkumpul di Makkah. Mereka berkata, "Demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di hadapan mereka dengan suara keras. Siapa kira-kira yang dapat membacakannya kepada mereka? Aku sanggup membacakannya kepada mereka dengan suara keras," kata Abdullah. "Tidak, jangan kamu. Kami mengkhawatirkan kalau kamu yang membacakannya, hendaknya seseorang yang punya keluarga yang dapat membela dan melindunginya dari penganiayaan kaum Quraisy." Jawab mereka, "Biarlah aku saja, Allah pasti melindungiku," kata Abdullah tak gentar. Keesokan harinya, kira-kira pada waktu duha, ketika kaum Quraisy sedang duduk di sekitar Ka'bah Ad-Daulah, Abdullah bin Mas'ud berdiri di makam Ibrahim. Lalu dengan suara lantang dan merdu dibacanya surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 4. Bacaan Abdullah yang merdu dan lantang itu kedengaran oleh kaum Quraisy yang berada di sekitar Ka'bah. Mereka terkesima mendengar dan merenungkan ayat-ayat Allah yang dibaca oleh Abdullah. Kemudian mereka bertanya, apakah yang dibaca oleh Ibnu Ummi Abd Abdullah bin Mas'ud? "Sialan," kata mereka, "dia membaca ayat-ayat yang dibaca Muhammad." Begitu tersadar, lalu mereka berdiri serentak dan memukuli Abdullah. Namun, Abdullah bin Mas'ud meneruskan bacaannya hingga akhir surah. Lalu ia pulang menemui para sahabat dengan muka babak belur dan berdarah. "Inilah yang kami khawatirkan terhadapmu," kata mereka. "Demi Allah," kata Abdullah, "bahkan seorang musuh Allah itu semakin kecil di mataku. Jika kalian menghendaki, besok pagi aku akan membacakannya lagi di hadapan mereka." Abdullah bin Mas'ud hidup hingga masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ketika ia hampir meninggal dunia, sang khalifah datang menjenguknya, lalu bertanya, "Sakit apakah yang kau rasakan, wahai Abdullah?" tanya khalifah. "Dosa-dosaku," jawab Abdullah. "Apa yang kau inginkan?" "Rahmat Tuhanku. Tidakkah kau ingin supaya kusuruh orang membawa gaji-gajimu yang tak pernah kau ambil selama beberapa tahun?" tanya khalifah. "Aku tidak membutuhkannya," kata Abdullah. "Bukankah kau memiliki anak yang harus layak hidup sepeninggalanmu?" tanya Utsman. "Aku tidak khawatir," jawab Abdullah. "Aku menyuruh mereka untuk membaca surah Al-Waqiah untuk di setiap malamnya, karena aku mendengar Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya." Pada suatu malam yang hening, Abdullah bin Mas'ud pun berangkat menghadap Tuhannya dengan tenang. Mungkin ini aja yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selain menjadi kepercayaan kepada baginda Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud juga tercatat sebagai muslim yang pertama membaca Al-Quran dengan suara yang merdu dan juga lantang. Jadi dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa kepercayaan seseorang, keberanian diri, dan ketaatan dapat mengubah kehidupan seseorang dan diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Karena dari kepercayaan Rasulullah SAW lah kepada Ibnu Mas'ud dengan hal-hal yang rahasia, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud dijuluki Sahibus Sirri Rasulullah,
pemegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula keberanian dan ketaatan Ibnu Mas'ud terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tertidur, menyediakan air untuk mandi, dan lain-lain yang telah diceritakan kepada materi sebelumnya. Dengan kepercayaan seseorang, keberanian diri dan ketaatan, orang mengatakan bahwa karakter dan akhlak Abdullah bin Mas'ud ini paling mirip dengan akhlak Rasulullah SAW, hingga Ibnu Mas'ud banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.